Dari rebana kampung hingga menggema ke seluruh Indonesia, ini dia kisah haru Mogal, pendiri Laski yang masih setia menjaga warisan kasidah. Langkahnya sudah tidak lagi secepat puluhan tahun silam. Rambutnya kini memutih. Usianya telah menginjak 73 tahun. Namun semangatnya untuk menjaga denyut kehidupan seni kasidah di Indonesia tak pernah memudar. Dialah Watemo Wijoyo, yang akrab disapa Mogal atau Atmo Tegal, salah seorang pendiri lembaga seni kasidah Indonesia, Laski, yang hingga tahun 2026 masih hidup. Pada Rakernas Laski tahun 2026 di Soreang, Kabupaten Bandung, Mogal berdiri di hadapan ratusan peserta dari 20 provinsi. Dengan suara yang mulai bergetar, ia mengajak seluruh peserta kembali menelusuri perjalanan panjang lahirnya organisasi yang kini menjadi rumah besar seni kasidah Indonesia. Banyak yang menikmati Laski hari ini, tetapi tidak banyak yang mengetahui bagaimana perjuangan kami membangunnya, tutur Mogal. Ia mengisahkan, semua berawal pada 20 September 1970, ketika seni rebana masih tumbuh di kampung-kampung Jakarta. Saat itu belum ada organisasi yang menaungi para grup kasidah. Masing-masing berjalan sendiri, tampil di lingkungan masing-masing dengan segala keterbatasan. Melihat kondisi itu, sejumlah tokoh kasidah mulai memikirkan sebuah wadah pemersatu. Salah satu penggeraknya adalah Hussein Hanafi, yang ketika itu menjadi protokol DPR RI. Melalui siaran langsung kasidah di Radio Cendrawasih Jakarta, para pegiat rebana mulai dipertemukan. Dari sanalah lahir gagasan besar untuk menyatukan seluruh kelompok kasidah. Mogal masih mengingat jelas pertemuan bersejarah di rumah Kiai Haji Syafei di kawasan Menteng, Jakarta. Di rumah sederhana itulah para tokoh berkumpul, berdiskusi hingga larut malam demi mencari nama organisasi yang tepat. Setelah melalui berbagai usulan, akhirnya lahirlah nama Lembaga Seni Kasidah Indonesia, yang kemudian dikenal dengan singkatan Laski. Saat itu, Laski masih sebatas organisasi DKI Jakarta. Lambangnya pun masih menggunakan Monumen Nasional atau Monas sebagai identitas. Namun semangat para pendiri tidak berhenti di ibu kota. Saya mengusulkan agar Laski jangan hanya untuk Jakarta. Seni kasidah harus menjadi milik seluruh Indonesia, kenang Mogal. Usulan itu diterima. Penataran nasional digelar. Para peserta dari berbagai provinsi berdatangan ke Jakarta. Dari sinilah Laski resmi berkembang menjadi organisasi nasional. Lambang Monas kemudian diganti menjadi peta kepulauan Indonesia, sebagai simbol bahwa Laski telah menjadi milik seluruh bangsa. Mogal juga menjadi saksi bagaimana festival demi festival digelar. Mulai dari Jakarta Fair, Hotel Indonesia, hingga panggung prestisius Taman Ismail Marzuki. Perjuangan itu tidak mudah. Mereka harus meyakinkan pemerintah bahwa kasidah bukan sekadar hiburan kampung, tetapi bagian dari kekayaan budaya Islam Indonesia yang layak mendapat perhatian. Berkat kegigihan para pendiri, Laski akhirnya memperoleh pengakuan pemerintah dan terus berkembang hingga memiliki kepengurusan di hampir seluruh provinsi Indonesia. Kini, dari para pendiri Laski, hanya sedikit yang masih hidup. Mogal menjadi salah satu saksi sejarah yang masih setia menjaga api perjuangan itu. Bersama Haji Zainal Amin di Jakarta Timur, ia menjadi pengingat bahwa organisasi besar ini lahir dari kerja keras, pengorbanan, dan kecintaan terhadap syiar Islam melalui seni. Sementara sahabat seperjuangannya, Haji Suherman Asgar, telah lebih dahulu berpulang pada Juni 2026. Di penghujung kisahnya, Mogal menyampaikan harapan sederhana namun begitu dalam. Kasidah harus mengikuti perkembangan zaman. Boleh berkolaborasi dengan teknologi dan musik modern, tetapi rebana klasik jangan pernah ditinggalkan. Disitulah akar sejarah kita. Tepuk tangan panjang mengiringi akhir cerita Mogal. Beberapa peserta tampak menyeka air mata. Mereka bukan hanya mendengar sejarah, tetapi menyaksikan langsung seorang saksi hidup yang telah mengabdikan lebih dari setengah abad hidupnya demi menjaga warisan seni kasidah Indonesia. Selama Mogal dan Zainal Amin masih mampu bercerita, sejarah Laski akan terus hidup. Dan selama generasi penerus mau mendengar, perjuangan para pendiri tidak akan pernah terlupakan.